Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga diberikan kemudahan dan selalu diberikan kelapangan rezeki dimanapun berada ya, amin. Hari ini tuh aku mau menepati janjiku kepada diriku sendiri bahwa pada sore hari ini aku tuh bagaimanapun caranya harus pergi belanja ke pasar. Karena apa? Karena kalau belanja harian setiap hari sama tukang sayur, harga cabai pada saat ini teman-teman memang lagi pedas-pedasnya lagi memang meroket. Jadi aku putusin pada sore hari ini aku langsung aja ke pasar. Karena kalau di pasar kita beli misalnya beli setengah kilo harganya agak sedikit lumayan eh, meringankan ya teman-teman ya, dibandingkan kita beli satu on pada tukang sayur yang memang pada saat ini di tempat aku di Riau ini terutama ya, satu onnya saja sekarang ini udah di sekitar 10 ribuan ya teman-teman. Tadinya itu rencananya aku tuh mau minta tolong anterin ke pasar sama anak gadisku, cuma karena lagi ada temannya jadi ya nggak enak ya. Akhirnya setelah dipikir-pikir ya udahlah sekalian aja lah minta tolong sama suami gitu kan, karena dipikir-pikir juga udah lama juga nggak ditemenin suami ke pasar belanja ya kan. Jadi lucu juga kalau dipikir-pikir ya, karena semenjak lahirin anak kedua ini aku tuh orangnya agak overthinking ya teman-teman. Jadi kemana-mana tuh kalau mau belanja tuh kalau nggak diantarin suami ya minta tolong sama anak gadis gitu. Jadi aku tuh agak rada takutan gitu, takut digondol opa Korea. Nah, ini kita sudah nyampe di pasar, jadi langsung saja cus kita berburu keperluan untuk di dapur. Aku sudah catat apa aja yang harus dibeli, kayaknya agak lumayan sedikit banyak ya hari ini teman-teman, karena stok di rumah stok bawang merah, bawang putih bener-bener sudah kosong ya. Jadi oke lanjut, cus kita mulai. Yang paling penting satu lagi teman-teman, sebelum memasuki pasar itu jangan lupa berdoa dulu, karena katanya pasar itu adalah tempatnya syaitoni roji. Jadi harus banyak-banyak istighfar agar tidak khilaf membeli yang tidak perlu dibeli, dan yang penting dilindungi oleh Allah. Apalagi kalau yang lagi sakit lebih baik tidak usah ke pasar ya teman-teman, karena katanya orang sakit itu kan lemah, jadi gampang menyedot energi yang negatif ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita yang sehat ini lebih bahaya lagi loh bunda-bunda teman-teman ke pasar. Karena apa? Karena bukan menyedot energi negatif tapi menyedot isi dompet. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ya udahlah nggak apa-apa demi keberlangsungan hidup, yang penting perut kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama saya akan membeli ayam potong secukupnya aja. Karena di sini ayam potong terpantau harganya per kilogram 25.000 ya, teman-teman. Di tempatku ini saat ini harga ayam lagi murah apa mahal itu ya, teman-teman. Kalau di tempat teman-teman berapa per kilogramnya? Kalau di sini saat ini lagi 25.000. Jadi kita pilih aja yang berat ukuran 2 kilo aja sudah, itu udah cukup untuk 2 apa 3 kali masak untuk buat aku. Dan kemarin atau 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu harga ayam sampai 35.000 per kilo loh kak, kata mbak ayamnya. Jadi aku kurang tahu juga, biasanya tuh aku beli ayam cuman di tukang sayur per potong-potong aja gitu kan. Jadi ini karena ke pasarnya udah lama enggak, jadi ya kata mbaknya ini lagi turun, ya udahlah aku beli aja gitu 2 kilo, karena anakku yang pertama itu suka sekali, nggak pernah bosan-bosannya dengan ayam goreng ya teman-teman. Jadi ya udah aku beli khusus untuk anakku aja, karena aku sama suami nggak begitulah menggilai memfavoritkan ayam, jadi untuk khusus anakku gitu. Oke, setelah selesai beli ayam lanjut kita cari yang lain lagi nih, harus cepat-cepat buru-buru karena lagi ditunggui suami, karena suami maklum lah ya teman-teman, sama tahu aja lah, karena lagi ditunggui suami itu harus buru-buru seperti mendapatkan uang kaget, jadi nggak bisa memantau-mantau harga sana sini dulu. Jadi kita harus menuju langsung ke target-target saja, jadi langsung kita
mencari lagi yang lain. Oke teman-teman, lanjut aku cari. Nah, ini aku sudah di tempat percabe-cabean. Nah, tapi ini cabe-cabean ini bukan cabe-cabean yang sering nongkrong di pinggir jalan ya, teman-teman. Cabe-cabean ini yang sering mangkal di hati para ibu-ibu dan di dapur ibu-ibu. Dan memang saat ini lagi terpantau harganya lagi memang sangat pedas-pedasnya, memang lagi mahal-mahalnya, teman-teman. Di tempat aku di Riau ini saat ini cabai itu memang sekilonya 80.000. Jadi aduh ya sudahlah, bagaimanapun memang harus dibeli karena cabai itu memang adalah suatu kebutuhan juga, apa namanya itu ya, memang wajib harus ada di rumah ya, kan karena di keluarga aku itu ya teman-teman memang suka cabai. Jadi beli cabai itu mungkin seminggu tuh habis setengah kilo lebih sama kami. Jadi kami itu memang suka pedas, jadi nggak bisa kalau nggak walaupun bagaimanapun gitu nggak bisa mengurangi makan cabai gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini aku lagi milih-milih, ini namanya kalau di kampungku tuh ini namanya lokan ini teman-teman. Kalau di tempat bunda apa ini namanya ini, karena kebetulan udah lama nggak makan ini jadi aku beli aja lah gitu, karena mengingatkan aku dulu waktu kecil aku sering makan ini, dulu dimasakin nenekku, suka kali rasanya ini. Jadi anakku tuh heran ini apa nih ma gitu kan, biasanya dia cuman lihatnya siput sama kerang gitu kan. Jadi kebetulan ini tuh memang langkah di sini, jarang-jarang ada orang jual gitu kan. Ini sebenarnya nih ukurannya agak kecil nih, kalau aslinya ini lebih besar gitu kan, hampir sebesar-besar piring gitu. Jadi ini rencananya nanti mau aku gulai, entah mau aku rendang ya teman-teman. Jadi udah aku beli aja sekalian juga ini. Bapak itu menjual juga yang pensinya yang kecilnya untuk ditumis, jadi aku beli aja lah gitu sekalian gitu. Jadi milih-milih, harganya terpantau agak lumayan sedikit murah lah ya teman-teman. Sekilonya cuman yang kecil ini 12.000, yang besar itu 18.000. Jadi aku beli sekilo aja, rencana nanti mau aku gulai aja gitu udah. Sebenarnya beli lokan sama pensi tadi itu nggak ada dalam list, dalam daftar aku tadi sebenarnya nih teman-teman. Cuman ya itulah kita ibu-ibu, emak-emak kalau ke pasar, ya kan bunda-bunda. Jadi pasti ada aja yang meleset dari apa perkiraan dari budget yang kita tentuin dari rumah ya kan. Karena kebetulan juga, nah ini aku lagi di tempat ikan, aku beli ikan tongkol ya, agak setengah kilo aja tadi rencananya teman-teman. Jadi ya udah aku beli aja lah sekalian gitu kan, nanti bisa untuk stok 1 minggu ke depan. Jadi oke, lanjut lagi kita rencananya aku mencari untuk vitamin petambah nafsu makan teman-teman. Aku tuh rasanya kalau nggak ada itu tuh rasanya nggak selera makan ya teman-teman. Nah, oke lanjut kita cari dulu, uh, nah kita langsung ke sini teman-teman. Nah ini dia yang ku maksud vitamin petambah nafsu makan di keluarga kami. Nah ini dia bunda-bunda, karena suamiku tuh doyan kali sama itu. Jadi rasanya nggak afdol rasanya kalau nggak beli jengkol, nggak beli pete tuh udah habis dari pasar tuh pasti sampai rumah nanti ditagih, ditodong sama suami, mana jengkol mana pete, ya udahlah harus diadain gitu ya kan. Oke lanjut, sekarang nih kita sudah siap belanja, udah kemalaman nih kayaknya teman-teman ya, karena tadi sebenarnya habis dari pasar kita makan dulu sebentar tapi nggak ke-record ya teman-teman. Jadi langsung aja kita pulang menuju rumah, karena memang ini banyak kali yang mau disiapin. Nah ini jalan ke rumah aku tuh dari jalan lintas Pasir Putih itu sebenarnya teman-teman agak menguji adrenalin ya, karena terkenal sekali dengan mobil kecepatannya tuh yang menyaingi kecepatan cahaya. Karena memang ya aku tuh kalau ada di depan atau di belakang tuh aku agak-agak rada-rada waspada gitu ya teman-teman. Jadi karena memang aku orangnya overthinking, apa namanya, penakutan sekarang gitu kan. Jadi aku bilang suami tolong pelan-pelan bang, pelan-pelan gitu kan, remnya mana, rem gitu. Oke. Jadi ya udah, ini udah nyampe rumah. Ini lokannya tadi kita masukin dulu ke ember, kita kasih air, rencananya mau langsung aku rebus ya teman-teman. Jadi
untuk mengambil isinya itu sebelum dimasak, diolah itu harus direbus dulu supaya gampang kita mengeluarkan isinya. Nah, ini pensi tadi tuh rencananya mau aku tumis nanti teman-teman, cuman itu untuk cemil-cemilan aja. Jadi yang diolah untuk jadi lauk itu yang lokan yang besar tadi gitu kan. Jadi ya udah langsung cus, kita langsung tempur mengeksekusinya di dapur. Temenin ya bunda-bunda. Nah, ini dia nih teman-teman, isi lokan yang besar tadi yang udah habis direbus terus kita keluarin. Dibersihkan dulu apanya itu kotorannya, dia tuh ada kotorannya tuh yang makanan dia tuh kan lumpur ya teman-teman, jadi itu harus ada lumpurnya, jadi dia harus dikeluarin dulu, dibersihkan dulu, dicuci lagi, baru kita olah mau digulai atau mau diapain gitu ya kan. Yang penting ini di copot dulu dari kerangnya tadi ya teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, sekian dulu video aku kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan mendengarkan ocehanku yang gak penting banget ini. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya bunda-bunda, agar aku lebih semangat lagi bikin konten yang lebih menarik lagi. Jangan lupa juga di komen, di subscribe, di like, dibagikan kalau perlu. Oke, terima kasih teman.